Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insani Fitri Maulidina. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23011919038. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan multikultural dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. Multikulturalisme berasal dari dua kata, yakni multi yang berarti beragam dan kultural yang berarti budaya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sebagai salah satu yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui pendidikan yang multikultural. Rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Zakiuddin Baidawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman atau teaching diversity. Nah, selanjutnya ada 3 kata kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku, kedua, menghargai perbedaan dan keragaman budaya, ketiga, penghargaan terhadap budaya. Nah, berbicara tentang multikulturalisme, di dalam Al-Quran juga sudah tertera jelas mengenai adanya multikulturalisme. Salah satu di antaranya ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas, berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap indifference dan non-recognition tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ethnic studies untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan bagi kelompok-kelompok minoritas. Adapun tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberagaman siswa yang beraneka ragam. Kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, keagamaan. Kemudian yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Dan yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberikan gambaran positif kepada mereka mengenai. Selanjutnya, relevansi pendidikan multikultural dengan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran, akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik. Dari tujuan pendidikan Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dapat menghargai keragaman budaya di sekitarnya,
Hal tersebut senada dengan prinsip yang ada dalam pendidikan multikultural. Dalam literatur pendidikan Islam sangat menaruh perhatian terhadap segala budaya dan tradisi yang berlaku di kalangan umat manusia dalam setiap waktu dan kondisi, baik yang bersifat umum atau hanya berlaku dalam satu komunitas. Perbedaan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Astaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.